Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an liyutahhiral quluba wa yurshidan nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah wa ilal akhlaqil fadilah alladzi tasmu bil fardi wal mujtama' ilal makanatil izzah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, anak-anak masyarakat, pengurus TKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini. Tiada pertemuan tanpa izin Allah. Allah telah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah pertemukan kita semua kelak dalam surganya nanti. Siapapun yang hadir di majelis ini, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucunya saleh dan salehah, diberikan rezeki yang halal luas barakah, istiqamah dalam ibadah, dan akhir hayatnya husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Semoga kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Pagi hari ini kita akan membahas makna Isra dan Mi'raj dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah menghibur baginda Nabi di amul husni, di tahun kesedihan. Saqaqallahu fil jannah. Mudah-mudahan Allah berikan kepadamu minuman dalam surga. Jadi kalau dibawain minuman gitu, doain yang bawain minuman dapat minuman surga. Kan bapak-bapak ini kan kadang-kadang dibikinin kopi, dibikinin teh, tapi nggak mau ucapin alhamdulillah, nggak terima kasih, doain itu. Saqaqillah fil jannah, wa istriku, mudah-mudahan kamu mendapatkan minuman di surga. Kalau makanan berarti ad'amaka wa saqaka, atau at'amaki wa saqaki fil jannah. Semoga kamu mendapatkan makanan dan minuman di surga. Itu kalau istri orang nggak apa-apa doain begitu juga. Siapapun itu doa kan umum. Jadi nggak khusus itu. Mudah-mudahan kamu mendapatkan makanan minuman di surga. Saya lanjutkan. Jadi Rasulullah di amul huzni, di tahun kesedihan itu dihibur oleh Allah. Dengan apa? Kan kenapa Rasulullah sedih?
Di tahun itu istri yang dicintainya meninggal. Paman yang membela mati-matian dakwahnya, istri yang mengeluarkan hartanya di jalan dakwah hingga habis sepertiga dari harta Mekah itu miliknya Khadijah, habis digunakan di jalan dakwah. Ditinggal Nabi oleh istrinya, oleh pamannya, sedih, wajar. Secara zahir tidak ada lagi tempat nyandar, secara batin ilallah pasti yang namanya Nabi, tapi secara zahir Rasulullah manusia juga. Qul innama ana basyarum mislukum, aku juga basyar. Kalau disakiti juga sedih, butuh hiburan juga. Maka Nabi dihibur sama Allah. Perjalanan Isra Mi'raj itu adalah litasliyatir Rasul dalam tafsir Syafaatut Tafasir, menghibur Rasul. Allah menghibur Rasul utusannya. Maka kalau bapak ibu sumpek di rumah butuh hiburan. Bapak pernah sumpek? Halo? Pernah atau sering? Pernah sumpek, pernah resah. Nah itu keluar jalan itu. Nih, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Jadi kalau sumpek suruh jalan. Jalan malam. Tapi belum selesai. Kalau jalan malam salah arah nanti. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid jalannya. Jadi bapak tadi malam berangkat menuju masjid, aku yakin ini sudah benar ini. Minal masjid ilal masjid. Hilang sumpeknya. Saya lihat ini wajahnya wajah-wajah orang bahagia semua ini. Wajah orang yang senyum, wajah ahli surga. Amin. Didoain gak mau amin. Jadi Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ay tabarra'a 'anis syarik fi syari' 'abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak membutuhkan bantuan, tidak membutuhkan pertolongan dalam memperjalankan hambanya di waktu malam. Lailan itu litaklil, bukan sepanjang malam, bukan fil laili, tapi lailan adalah litaklil fi juz'in qalilin minal lail, di sedikit waktu malam. Habis isya tidur sebentar, jalan balik lagi masih malam. Fi juz'in qalil minal lail, cuman sedikit waktu malam. Loh, sedikit kok bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mampir di Wadi Aqik Madinah sekarang namanya, lalu sempat bincang-bincang dengan para nabi, ngumpul sholat ibadah di Masjidil Aqsa, disambut para nabi, lalu naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh, Sidratul Muntaha, sudah melihat surga, melihat neraka, kemudian berdialog dengan Robnya. Kok panjang itu? Tapi kita ingat di sini diawali subhana, maha suci Allah. Dia yang menciptakan waktu. Waktu itu bagi Allah diciptakan, bagi yang lain panjang, bagi yang lain lagi pendek, bisa enggak? Sangat bisa. Satu waktu yang bagi kita pendek, bagi yang lain panjang, bisa. Ya contohnya malam, tadi malam aja lah. Ada yang semalam tidur aja. Ada yang semalam majelis taklim, udah baca Quran, udah tahajud, dijalanin itu, udah ketemu sama keluarga. Ada yang semalam tidur aja. Ada yang umurnya 40 tahun menyusun kitab, ratusan kitab, menulis kitab. Tapi ada yang 40 tahun gak membuat kitab sama sekali. Sama waktunya 40 tahun. Jadi waktu itu relatif. Dan bagi Allah itu sangat mudah. Maka dimulai dengan subhana, maha suci. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan juz'in qalil minal laili minal masjidil haram, dari Masjidil Haram. Ay min haram Makkah, dari haram Makkah. Min baiti ummi Hani, dari rumah Ummi Hani binti Abi Thalib, anak dari Abu Thalib, pamannya. Jadi malam itu Nabi Muhammad dibangunkan Jibril.
lalu diajak, ayo ke Mekah, disiapkan ke masjid Mekah Al-Mukarramah. Di sana disiapkan air yang bersih, diriwayatkan tuh air Zam-Zam baskom dari emas, wallahu alam dalam kisahnya itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudu keliling Ka'bah, tawaf 7 kali. Lalu salat di makam Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Salat di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang menjadi arahan Jibril. Maka siapapun umatnya sekarang ke Mekah, tawaf 7 kali. Jadi mulai dari wudu dulu seperti Nabi Muhammad wudu, kemudian tawaf, lalu salat 2 rakaat. Di situ disiapkan kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu enggak seperti yang digambarkan, hewan yang berbadan seperti kuda lalu bersayap, berkepala wanita. Itu kisah Israiliyat mendiskreditkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak begitu. Buraq itu dalam riwayat dia adalah kawanan dari malaikat. Maka jalannya secepat kilat, sejauh mata memandang, buraq ini kesitulah sampai. Jadi sekali melangkah itu sampai itu kilat, barpun. Malaikat diciptakan jadi nur, cahaya. Jadi dari kalangan malaikat ada yang rindu dengan Nabi, kekasih Allah. Dia selalu menangis. Yang lain tasbih, tahmid, takbir. Ada yang menangis. Dipilihlah dia oleh Jibril. Kenapa kamu menangis? Rupanya dia rindu dengan kekasih Allah, rindu dengan Nabi akhir zaman. Maka dialah yang diajak untuk menemani baginda Nabi mengadakan perjalanan rihlah litasniyatir Rasulillah. Disitulah Buraq mengantarkan Nabi Muhammad sebelum sampai Al-Aqsa, mampir di Wadi Aqiq, sekarang menjadi Madinah. Nanti kamu mau hijrah ke sini. 2 tahun kemudian Nabi hijrah. Jadi kalau mau hijrah gampang, Nabi sebenarnya pakai Buraq itu. Tapi enggak begitu. Takdirnya Nabi harus hijrah diam-diam, sembunyi-sembunyi, lari teruyung-uyung, tangan kaki terluka. Ketika dia harus naik bukit tanpa alas kaki bersama Abu Bakar, sampai dibopong oleh Abu Bakar. Nabi tidak memilih naik Buraq karena Nabi mengajarkan ikhtiar, usaha, mengajarkan usaha. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambatkan Buraq di Haitul Barqi. Kembali lagi di sini, Buraq sudah disiapkan buat Nabi, nggak akan pergi dia, nggak akan terbang. Kenapa pakai diikat? Sekali lagi Nabi mengajarkan ikhtiar. Sampai sekarang masih ada Haitul Barqi di masjid, di pelataran Masjid Al-Aqsa. Di sana Nabi disambut dengan ribuan nabi, ada 124.000 nabi. Seakan-akan para nabi ini memberikan bendera kenabian. Aku titipkan bumi kepadamu dan umatmu ya Muhammad. Ngumpul di Masjid Al-Aqsa para nabi. Ngapain? Para nabi ngumpul untuk ibadah, bukan merumpi, bukan main bola. Ngumpul ibadah, karena ibadah harus ada imamnya, ada pemimpinnya. Ditunjuklah Nabi Muhammad, taqaddam ya Muhammad, ayo maju. Kenapa bukan Adam abal bashar, bapaknya seluruh manusia, paling tua dia? Kenapa bukan Nuh, bapaknya para nabi yang kedua, atau Ibrahim Khalilullah, bapaknya para nabi yang ketiga, atau Musa Kalimullah yang langsung bincang-bincang dengan Allah, atau Isa Ruhullah yang langsung diciptakan tanpa seorang ayah? Tapi dipilih Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Dia nabi yang terakhir, paling muda. Ini juga menjadi isyarat imam tidak harus paling tua, boleh yang muda jadi imam. Karena syariat Nabi Muhammad SAW yang paling sempurna. Ada nabi yang salatnya sambil berdiri, ada nabi yang salatnya duduk, ada nabi yang salatnya ruku, ada nabi yang salatnya duduk, ada nabi yang salatnya sujud. Nabi Muhammad salatnya lengkap, ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, lengkap salatnya Nabi Muhammad
sehingga semua nabi mendapatkan ibadahnya. Dan saat itu Rasulullah mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Semua umat punya pemimpin, nabi-nabinya. Satud'aunan nas bi imamihim, manusia akan dipanggil dengan imam-imamnya, catatannya, dengan pemimpinnya. Dan ketika pemimpin para nabi itu berkumpul, imamnya, pemimpinnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama membuat syair, Muhammadun sayyidul kaunaini wa syaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin, ya Rabbi bil Muhammad, pemimpin di dunia dan akhirat bagi jin, manusia, orang Arab dan lainnya, ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Nabi Muhammad dinobatkan menjadi imamnya para nabi dan rasul, pemimpin para nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khairun nas minal awwalin wal akhirin, sebaik-baik manusia, bahkan disebut khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Laulaka makhlaftul akhlaq, kalau bukan karena engkau tidak akan aku ciptakan makhluk alam raya ini. Karenanya tercipta kita, karenanya tercipta alam ini. Walaupun sebagian ulama mengatakan riwayat itu dhaif, tetapi itu menjadi kenyataan juga bahwa ajaran Nabi Muhammad lah yang membuat bumi ini masih ada, yang dibawa Nabi Muhammad lah. Karena kalau nggak ada lagi yang menyebut nama Allah, nggak ada lagi yang membaca Al-Quran, nggak ada lagi memakmurkan masjid, kiamat pasti terjadi. Jadi kita ke masjid, memakmurkan masjid begini ini nunda kiamat. Belum terjadi kiamat kalau masih ada yang menyebut nama Allah. Belum terjadi kiamat kalau masih ada yang memakmurkan masjid. Belum terjadi kiamat kalau masih ada yang membaca Al-Quran. Karena kiamat terjadi, la yabqal Quran ila rasmuh, Quran gak tersisa kecuali tinggal tulisan. Wala yabqal masjid ila bina'uh, tidak ada masjid kecuali tinggal bangunan. Tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Kalau itu sudah terjadi, kiamat pasti akan terjadi. Setelah sholat, Nabi Muhammad sholat bareng para nabi yang lain di Masjidil Aqsa. Kenapa kok dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tidak dari Masjidil Haram langsung naik ke Sidratul Muntaha. Padahal kalau lagi kemulia, istilahnya mulia-mulia mana? Al-Haram lebih mulia daripada Masjidil Aqsa. Setelah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya. Di Masjid Nabawi 100.000 tadi kan, 100.000. Kemudian 1.000 kali lipat di Masjid Nabawi. Lalu di Masjid Al-Aqsa cuma 500. Kenapa kok Al-Aqsa dulu? Imam Nawawi menjelaskan, Al-Masjid Al-Aqsa al-ab'adu minal ardi wa aqrabu ila sama. Masjid Al-Aqsa itu jauh dari bumi Mekah, tapi dekat ke langit. Jadi tempat yang paling dekat ke langit itu Masjid Al-Aqsa, paling dekat ke langit. Wa huwa Masjid Baitul Muqaddas, Masjid Baitul Muqaddas. Sumia Al-Aqsa, disebut Al-Aqsa li'annahu ab'adul masajid, masjid yang paling jauh, allati tuzaru wa yutlabu biha al-ajru, yang diziarahi, yang orang-orang meminta pahala minal Masjidil Haram, dari Masjid Al-Haram. Jadi Al-Aqsa paling dekat ke langit. Di sana ada sahra, batu semacam hajar aswad. Hajar aswad sejarahnya
awalnya hajar abyad, batu putih. Kenapa bisa hitam? Hajar aswad ketika dicium nyedot dosa orang yang mencium. Yang ketika disentuh maka disedot dosanya orang yang menyentuh. Dari putih lama-lama hitam. Jadi dosa itu hitam. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali jangan demikian. Setiap orang berbuat dosa ada noda hitam, noda hitam. Disedot dosa-dosa itu. Sehingga hajar aswad lama-lama hitam. Semakin banyak yang berangkat haji, semakin menghitam. Apalagi setelah orang-orang Indonesia banyak ke Mekah, jadi tambah hitam. Paling banyak soalnya jamaahnya gitu. Saya bukan mengatakan kita paling banyak dosanya, paling banyak jamaahnya. Disedot itu dosa-dosa. Di Sahara ada batu dari Mekah, dari surga juga, dari jannah. Seperti yang di Mekah. Dari situ Nabi Muhammad naik ke langit pertama, diketuk pintu. Siapa yang datang? Pintu langit. Tiadalah sejengkal di langit melainkan ada malaikat penjaga. Jangan dikira kosong tanpa penjaga. Aku Jibril bersama Muhammad. Pintu ini nggak boleh dibuka sampai akhirnya dia yang datang mengunjungi. Dibukalah pintu langit pertama. Jibril biasa bolak-balik ke langit pertama, kedua, ketiga, tapi biasanya sendiri, bebas dia. Tapi ini bawa tamu, bukan orang langit, bukan penduduk langit, tapi dia penduduk bumi. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Baru dibuka pintu. Makanya doa-doa tidak akan sampai kepada Allah. Dia mentok di langit-langit itu kalau nggak disebut nama Nabi Muhammad, nggak bersalawat dulu. Miftahul ijabah adalah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita untuknya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang tercipta dari seorang ibu tanpa ayah. Naik lagi di langit kedua, ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapaknya para nabi dan rasul. Di situ Nabi Adam menangis, tersenyum. Ketika nengok kanan senyum, nengok kiri nangis. Ditanya, ya Jibril, siapa ini? Dia Abul Bashar, bapaknya seluruh umat manusia. Kenapa dia tersenyum dan menangis? Nengok kanan tersenyum melihat umatnya, melihat anak cucunya yang ngaji, yang sholat, yang silaturahmi, yang sedekah pada ibadah. Senang Nabi Adam. Jadi Nabi Adam melihatin kita duduk di majelis ilmu begini, senang. Melihat jamaah YouTubiah lagi nonton YouTube-nya juga senang. Yang ditonton YouTube yang baik gitu. Lalu kenapa menangis? Melihat anak cucunya berantem, bertengkar, menumpahkan darah, mabuk-mabukan. Sedih Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu melihat anak cucunya dari langit kedua. Naik terus di langit ketiga, ketemu Nabi Idris alaihissalam.
Idris Darosa, pembelajar, nabi yang pertama kali nulis, Nabi Idris, pandai menunggang kuda, arsitek. Lalu naik lagi ketemu Nabi Yusuf, nabi yang paling ganteng katanya saya juga belum pernah ketemu gitu. Itu ada dalam kisahnya dalam Al-Quran, ketika para wanita di Mesir yang suka gibahin Zulaikha, maka dikumpulkan para wanita itu dalam sebuah ruangan, lalu disiapkan pisau dan buah, lalu dipanggillah Yusuf. Ketika dia lagi mengupas buahnya, Yusuf dipanggil, dia pada terpana sambil mengatakan, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat ini. Sambil ngomong begitu, dia gores-gores tangannya, nggak sadar saking gantengnya Yusuf. Seluruh ganteng di dunia ini dikumpulin, cuman 1/4 gantengnya Yusuf. Tapi kata Nabi, jamaluhu nisfu jamali, gantengnya Yusuf itu separuh gantengku. Gantengnya Nabi Yusuf separuh gantengnya Nabi Muhammad. Berarti ganteng mana? Ganteng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih ganteng lagi. Para sahabat melihat itu silau. Digambarkan dalam syair-syair itu, aku lihat ketika waktu maghrib bulan purnama, aku lihat wajah Nabi. Wajah Nabi lebih bercahaya, lebih anggun daripada bulan purnama. Kalau kita keluar di waktu maghrib bulan purnama, kulihat wajahmu buram, beda. Nabi Muhammad di siang hari, oh seperti matahari. Maka digambarkan, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri ya Nabi salam ya Rasul salam, salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Engkau laksana matahari, engkau laksana bulan purnama, anta iksiru wa ghali, engkau intan permata dan mahal harganya. Anta misbahus suduri, engkaulah cahaya kolbuku. Hati kita gelap, susah, menderita, salawat, maka dilapangkan kolbunya. Jadi kalau sahabat itu penat dalam hidup, ngelihat Nabi udah hilang. Man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang melihat wajah Nabi langsung bahagia, senang. Salawat juga begitu, melapangkan kolbu. Selain turun rahmat Allah, mengangkat derajat kita, menghapus dosa kita, kemudian dilipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Salawat itu menghilangkan kegundahan, kegelisahan dalam kolbu kita dengan menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu naik lagi ke langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun. Ringkas saja, ke langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa Kalimullah. Naik ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Naik terus sampai akhirnya ke Sidratul Muntaha. Di situ Jibril menyampaikan, sampai di sini makomku, silahkan baginda naik sendiri. Kalau aku naik satu tangga lagi kebakar aku. Dah sampai di sini, silahkan baginda naik sendiri. Disitulah Rasulullah SAW berdialog dengan Rabbnya. Jadi kalau disebutkan Jibril sama Nabi Muhammad, kedudukannya tinggi mana? Halo? Padahal wahyu lewat Jibril, lalu sampai Nabi Muhammad, iya beberapa wahyu, tapi ada yang langsung. Jadi ibaratnya tuh gini,
Nabi Muhammad itu penerima wahyu itu, lalu Jibril itu kurirnya, kurir wahyu. Kalau ada hadiah dari Sang Khaliq kepada hambanya nih melalui kurir, mulia mana? Kurir yang menyampaikan surat cinta Al-Quran atau yang menerima? Nah, yang menerima itu yang lebih mulia. Tapi ada yang sangat utama, jadi nggak boleh melalui kurir, langsung dikasih. Ini ketika Mi'raj. Nah, sebelum menerima itu beliau memberikan penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, keberkahan, kebaikan, kesejahteraan hanyalah milik Allah. Dijawab langsung, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi, rahmat Allah dan berkahnya. Nabi Muhammad dapat salam berkah dari Allah, senang bahagia, tapi nggak lupa sama umatnya, disambung assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan untuk kami dan hamba Allah yang soleh-soleh. Siapa yang soleh? Yang baca itu, yang sholat, yang baca itu juga mesti dalam tahiyat. Dialog itu antara Nabi Muhammad dengan Rabbnya. Lalu Nabi Muhammad bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Dalam yang lain Jibril pun bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Allah bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Jibril pun bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dialog. Maka as-salatu mi'rajul mu'min, salat mi'rajnya orang yang beriman. Nabi Muhammad penat, kemudian lelah, capek, hidupnya sumpek, ada masalah. Idza hazabau amrun fazi'a ila salat, segera salat. Suatu kali dimi'rajkan, tapi di kali yang lain cukup dengan salat. Kita pun salat, lagi mi'raj. Dalam kehidupan ini kalau lagi ada masalah, salat. Perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45 153, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah tolong dengan sabar dan salat. Itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan sabar salat akan selesai. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Masalah kita nggak sebesar bumi, kecil. Allah yang maha besar. Kenapa masalah terasa besar? Karena kita mengecilkan Allah, membesarkan masalah. Seharusnya kita membesarkan Allah, masalah jadi kecil. Nabi Muhammad dihibur ketika Mi'raj. Kafir Quraisy kecil, masalah orang-orang kafir yang menghina kecil. Sudah naik ke langit ke-7, sudah Mi'raj, bumi ini cuma titik. Halo? Sudah Mi'raj soalnya. Kalau kita udah Mi'raj, kecil di dunia ini. Jabatan kecil, harta kecil. Kenapa? Sudah Mi'raj. Itu jadi besar karena belum Mi'raj. Itu maknanya dalam kehidupan. Nabi Muhammad setelah Mi'raj, semua itu udah nggak ada nilainya. Bagi beliau emas dengan batu sama. Cintanya kepada umat nggak pernah juga berhenti. Sudah sampai ke Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sisinya surga ma'wa. Nabi ingat umat, lalu pulang ke bawah lagi kan, setelah mendapatkan perintah. Di situ dapat perintah sholat 50 waktu. Nabi Muhammad sami'na wa ata'na, ketemu sama Nabi Ibrahim di langit ke-7. Di situ dikelilingi anak-anak kecil. Siapa itu berambut putih bersandar di tiang Baitul Ma'mur?
Di situ para malaikat 70.000 malaikat tiap hari masuk terus, nggak keluar-keluar, tapi nggak penuh-penuh, saking besarnya Baitul Ma'mur. Itu para anak-anak kecil yang ngelilingi, itu bayi-bayi yang mati ketika belum balik, ngelilingi Nabi Ibrahim di situ. Nah, disitulah Nabi Ibrahim ngucapin salam. Aku titip salam sama umatmu, sampaikan pada mereka surga itu subur tanahnya, belum ada tanamannya tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tanamannya tasbih, tahmid. Aku titip salam. Makanya setiap kita membaca tahiyat lalu kita salawat, dibaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Dibaca selain salawat untuk Nabi Muhammad juga salawat untuk Nabi Ibrahim, karena beliau sudah nitip salam khusus buat umat. Ada yang nanya, kenapa para nabi yang lain gak nitip salam? Lah kalau semua pada nitip salam kepanjangan tahiyatnya nanti. Iya kan, cukup satu nabi aja yang nitip salam, Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Di langit ke-6 ketemu Nabi Musa, oleh-olehnya apa? Ya Musa, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku dapat perintah sholat 50 waktu dalam sehari. 50 waktu, la tutiku umatmu gak bakal mampu, minta diskon. Jadi berkahnya dialog dengan Nabi Musa ini akhirnya kan dari 50 waktu akhirnya didiskon, kurangin 5, balik lagi diprotes lagi, kurangin 5 lagi, bolak-balik sampai 9 kali. Jadi Nabi Musa itu memang gitu, perangainya gitu, suka protes gitu. Sampai ini perintah Allah juga suruh minta diskon gitu. Ketika ditanyakan, lalu bagaimana Allah kepada Musa ngelihat nabinya kayak gitu? Alima khiddahu, Allah sudah tahu. Begitu memang Musa itu memang begitu gitu. Dulu pernah pengen ngelihat, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah tunjukkan aku biar bisa melihatmu. Permintaan dari Bani Israel. Nabi Musa pun akhirnya minta, qala lam tarani, kamu gak akan bisa melihat aku, walakin indur ilal jabal, tapi lihatlah gunung itu. Falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah bertajali pada gunung maka pecah itu gunung. Wa kharra sa'iqa, Musa pun tersungkur. Baru beliau mengatakan, subhanak inni tubtu ilaika wa inni awwalul mu'minin, maha suci engkau ya Allah, tidak akan bisa mata ini melihatmu, memandangmu. Aku bertaubat kepadamu, aku termasuk hamba yang awal-awal beriman. Musa memang begitu, itu Nabi Musa. Allah sudah tahu, bolak-balik itu. Sudah tinggal 5, Musa masih bilang masih kebanyakan, nanti umatmu masih ini banyak yang ninggalin. Itu prediksi Musa. Terwujud, terbukti nggak prediksinya Nabi Musa? Umat Nabi Muhammad ninggalin sholat? Masih ada itu. Tapi la tubaddalul qawla ladayya, nggak diganti lagi. Ini 5 ini sudah. Kenapa? Karena Allah, walaupun 5 dalam dialog itu Nabi Muhammad menyampaikan tetap pahalanya 50, karena likulli hasanatin bi asli amsalihah, dilipat gandakan 10 kali lipat. Nabi Muhammad turun ke muka bumi. Nah, hikmahnya kenapa kok pakai ke Al-Aqsa dulu, tidak langsung ke Mekah? Di situ orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang beriman sebagian itu masih ragu, mana mungkin perjalanan begitu. Nah, untuk itu butuh bukti. Karena ke Al-Aqsa perjalanan itu kalau ditempuh perjalanan saat itu pakai unta, pakai kuda, itu 1 bulan. Harus ada bukti dong. Nah, buktinya bagaimana itu Al-Aqsa, berapa tiangnya, di jalan ketemu siapa aja, ketemu rombongannya sekian, ini jumlahnya, hewan kendaraannya, yang dibawa ini, di tengah perjalanan hilang 1 hewan, warnanya ini, Nabi Muhammad sebutkan semua. Itu menjadi bukti, dan itu semua benar, karena sehari setelah itu akhirnya datang kafilah itu, dan ini disampaikan Nabi Muhammad benar. Oh, berarti kalau Nabi Muhammad benar menceritakan Isra dengan buktinya, beliau juga benar menceritakan Mi'raj dengan bukti-buktinya. Perintah sholat, nah oleh-olehnya nih, ini nggak boleh pakai kurir nih, saking utamanya. Perintah zakat pakai kurir,
puasa pakai kurir lewat malaikat. Tapi untuk perintah sholat ini langsung dipanggil Nabi Muhammad menghadapnya. Saking pentingnya sholat. Tapi kita kadang-kadang melalaikan sholat. Padahal siapa yang tertunda sholatnya, melalaikan sholatnya, atau menunda-nunda, man ta'akhkhara sholatahu, siapa yang mengakhirkan sholatnya, akhara fi kulli khair, Allah akan akhirkan dalam segala kebaikannya. Diakhirkan dalam segala kebaikan. Bahkan surganya pun akhir. Jadi yang sholatnya itu nunda, surganya nunda, waiting list. Sampai dalam hal surga sekalipun. Saking pentingnya dipanggil langsung. Yang kedua, surat-surat yang lain turun lewat Jibril. Tapi ada yang langsung di-download Nabi Muhammad dari Rabbnya. Wa innaka latulaqal Qur'an min ladun hakimin alim. Engkau benar-benar mendownload Al-Qur'an, mengambil Al-Qur'an dari Allah langsung. Yang mana? Al-Fatihah. Jadi oleh-oleh Isra Mi'raj bukan hanya salat, Fatihahnya. Fatihah itu dialog sebelum tahiyat sudah ada itu. Alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Ketika Nabi menyampaikan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Dan itu kita tirukan waktu salat. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Terus sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu aku meminta. Allah perintahkan malaikat, apa yang diminta hamba itu kabulkan, ijabah. Dialog sebelum tahiyat, Fatihah sudah dialog. Itu Fatihah juga khusus diambil dari bawah ars langsung, nggak lewat Jibril. Ada satu lagi oleh-olehnya, nggak boleh kita tinggalin ini, setiap malam kita baca. Kafata sudah cukup. Dialah 2 ayat terakhir Al-Baqarah yang khusus diambil Nabi Muhammad lagi Mi'raj. Yang lain melewat Jibril, tapi ini penting, ini 3 ini. Maka jangan tinggalin. Kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahu adzim. Ini kontrak antara Rabb dengan umat Nabi Muhammad. Senang banget Nabi Muhammad mendapat wahyu ini. Kenapa? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, Engkau tempat kembali. Allah langsung jawab, "Na'am, iya, aku ampuni." Ketika kita berdoa, wa'fu anna ya Allah, maafin kami, waghfir lana, ampuni kami, warhamni, sayangi kami. Allah jawab langsung, "Na'am, na'am, na'am, iya, ku maafin kamu, ku ampuni kamu, aku sayangi kamu." Kontrak langsung. Maka siapa yang capek, lelah, nggak sempat baca Quran malam, baca 2 ayat ini, kafatah, kata sudah cukup, sudah cukup.
Allah ampuni kita, Allah maafin kita, Allah sayangi kita. Itu sangat senang banget Rasulullah menerima itu. Itu 3 oleh-oleh Islam. Dalam kehidupan ini kita kadang ada salahnya, ada khilafnya, ada susahnya, ada menderitanya. Salat sebagai obat terapinya. Mi'ratul hamba, mi'ratnya hamba kepada Rabbnya. As-salatu mi'rajil mu'min. Jadikan salat dan sabar sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan ayat-ayat kami, ayat yang agung, qudratihi, qudratinal azimah, kekuasaan kami yang agung, allati, di mana ayat-ayat ini menjadi burhan, sebagai bukti, minal laili, di sebagian malam, masyiratus syar, yang itu kalau dijalankan di waktu-waktu dengan biasa perjalanan itu 1 bulan, maka ini menjadi dalil anna khaliqul alam, bahwa pencipta alam, qadirun ala kullil mumkinat, maha berkuasa. Bagi Allah semua mungkin, nggak ada yang tidak mungkin. Yang sebentar menjadi lama seakan-akan. Ini sebagaimana gerakan yang sangat cepat, yang itu kalau dalam ukuran mungkin teknologi, dalam ukuran kimia, fisika, wah itu Nabi Muhammad sudah hancur itu. Tapi enggak, bagi Allah sangat mudah. Kenapa? Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ini juga seperti sebagaimana yang terjadi ketika ular Musa. Ular Musa itu kan kecil, cuman tongkat. Tapi ular yang dari tongkat itu makan tali-tali dan tongkat-tongkat tukang sihir, sab'ina alfan minal khibal wal asal. Jadi 70.000 tali tongkat dimakan ularnya Musa. Kalau 70.000 tali tongkat itu kan kalau ditumpuk kan numpuk menggunung. Tapi dimakan ularnya nggak berubah gede, segitu-gitu aja. Tetap segitu-gitu aja, nggak berubah. Itu bagian dari kemukjizatan juga, mukjizat Nabi Musa. Kalau mukjizat Nabi Musa, hanya umatnya yang lihat. Tapi mukjizat Nabi Muhammad, Al-Qur'annya diturunkan, sampai sekarang kita bisa merasakan. Nabi Muhammad sudah wafat menghadap Allah, tetap kita bisa merasakan. Nah, itu dengan salat, dengan Al-Qur'an itu mukjizatnya Nabi Muhammad. Ini juga sama dengan mukjizatnya Nabi Saleh ketika umatnya bilang, memang batu Tuhanmu itu bisa membuat batu beranak unta. Oh bisa. Maka nggak lama kemudian ditunjukkan tuh gunung beranak unta. Keluar unta dari batu. Gunung beranak unta. Bagi Allah semuanya mungkin. Nggak ada yang tidak mungkin. Itu namanya mukjizat. Terus kejadian luar biasa yang terjadi pada para nabi untuk melemahkan musuh-musuhnya. Tapi yang dasarnya orang nggak beriman, udah dikasih tahu begitu, itu sihir. Itu sihir. Mereka tetap nggak percaya, namanya juga nggak beriman. Makanya orang kafir itu kenapa disiksa di neraka selama-lamanya? Karena kalau dia hidup di dunia terus-menerus tetap aja kafir. Kenapa orang beriman yang ibadahnya cuma sebentar kok pahalanya itu terus-menerus di surga? Karena kalau dia masih hidup terus, dia akan ibadah terus, dia akan salat subuh terus, dia akan taklim terus. Maka bagi orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya enggak putus-putus. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang mendapatkan pahala yang enggak putus-putus, dan Allah muliakan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Ujung dari ayat ini selain penutupnya, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat, maha mendengar segala ucapan kita, maha melihat segala tingkah laku kita. Jadi sandarkan diri sama Allah, nanti Allah yang menyelesaikan. Yang penting sabar dan sholat.
nggak kemana-mana. Dunia di sini-sini aja, nggak kemana-mana. Yang penting kita nyandar sama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga Allah rahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya? Waduh, semangat banget nih. Silakan. Ya. Jadi ketujuh dan keenam. Yang ketujuh itu Musa dan Ibrahim ketujuh, Musa ke-6. Berarti Rasulullah melalui Ibrahim dan Musa. Percakapan menurunkan sholat Ibrahim. Yang percakapan perintah sholat itu sama Nabi Musa. Ya. Tapi lewat Ibrahim juga. Nabi Ibrahim nggak protes karena beliau samina wa ta'na. Tapi Nabi Musa yang protes. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Jadi itu tabiatnya. Nabi Ibrahim itu kan hanifah muslimah. Ya jangan nyerah aja lah, ikutin aja lah perintah Allah. Tapi Nabi Musa enggak. Nabi Musa itu ya menggunakan kalamnya, karena memang beliau kalimullah. Kalau bisa ya kamu minta diskon gitu. Itu usulan Nabi Musa. Ya hikmahnya kita nggak begitu banyak sholatnya, cuma 5 waktu. Kecuali yang pengen nambah dengan sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, istikharah, tahajud, taubat, mutlak bisa. Jadi prediksi Nabi Musa umatmu nggak akan mampu itu ya nggak sepenuhnya benar. Karena buktinya ada yang sehari 300 rakaat. Seperti Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, dia kerjaannya sujud hari-hari, senangnya sujud, disebut As-Sajjad. Jadi kalau ada waktu kosong sujud, kecuali di waktu terlarang, duha, nggak cukup 8, berapa? Sampai kurang lebih 300 rakaat setiap hari. Beliau bisa, orang dia ahli sujud. Kita nggak bisa karena nggak mau aja. Kalau kita berusaha ya bisa sebenarnya. Baik, demikian. Semoga Allah rahmati kita. Marilah kita munajat dan doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal maula, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb, karuniakan pada kami, pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami, menjadi penyambung amal bagi kami. Jadikan kami, anak cucu kami, hamba-Mu yang ahli Al-Quran, min ahli ilmi wa ahli khair. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni semua dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni juga dosa dan salah kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik menyayangi kami dikala kami masih kecil ya Allah.
sebagaimana Engkau himpun kami di majelis ini, kumpulkan kami semua kelak di surga dengan rahmat kasih sayang-Mu, semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.